Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Akhirnya Gus Samsudin turun tangan membahas nasab bersama Gus Wafi. Nah, teman-teman, katanya si Oknum Habib ini dulu pernah datang ke tempatnya Gus Samsudin dengan bayaran yang sudah ditentukan oleh Oknum Habib ini. Namun bayaran atau upah itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si Oknum Habib ini, sehingga membuat masalah di tempatnya Gus Samsudin. Yang katanya dahulu Gus Samsudin hanya memberikan kurang lebihnya 1 juta rupiah, tetapi si Oknum Habib ini ingin atau menginginkan uang 15 juta rupiah. Dan situlah si Oknum Habib ini marah-marah atau membuat masalah di tempatnya Gus Samsudin. Namun seperti yang kita tahu, Gus Samsudin bukanlah orang seperti itu ya, bukan orang yang memulai dulu atau membuat masalah. Namun karena adanya sekarang lagi ramainya membahas masalah nasab, Gus Samsudin ikut-ikutan membahas nasab ya. Mungkin di situ ingin mengungkapkan yang pernah terjadi kepada dirinya terhadap Oknum Habib yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi gitu kan. Mungkin di sini keberanian Gus Samsudin juga sudah mulai muncul ya mengungkapkan. Jadi benar-benar saya dukung Gus Samsudin kalau memang Oknum Habib ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti ajaran Rasulullah gitu kan. Tidak usahlah takut Gus Samsudin ya untuk membahas si Oknum Habib ini yang memang lagi ramai sekarang masalah nasab, dan ditambah lagi Oknum Habib ini ya seperti itulah ya, tidak sesuai seperti ajaran datuknya gitu kan. Oke, kita langsung saja kita lihat percakapan Gus Samsudin dan Gus Wafi. Begitu. Jadi pernah ada habaib yang datang, saya ulangi lagi, pernah ada habaib yang datang, oknum ya, mengaku habaib begitu. Terus minta uang ke saya 15 juta. Waktu itu saya kasih 1.500.000 ya. Marah-marah sampai akhirnya saya sempat dibentak ya, sempat kita ribut di depan jamaah saya. Nah, dengan kejadian seperti itu bukan berarti terus itu kita itu membenci semua para habaib, bukan. Yang terpenting buat semua saudara-saudara saya, jangan sampai ada kebencian dengan siapapun. Jangan sampai ada kebencian dengan siapapun, itu saja. Ya sama Gus. Saya juga pernah ada seorang kiai Nusantara yang mungkin paling Nusantara lah ya. Kiai atau ustadz yang ngaku-ngaku pribumi minjem uang ke saya, mungkin sampai bertahun-tahun tidak dikembalikan gitu. Apakah lalu kemudian saya menganggap semua kiai seperti itu? Ya tidaklah. Apa kemudian kita menganggap semua ustadz seperti itu? Ya tidak. Ketika ada santri Lirboyo seumpama, ada satu santri Lirboyo melanggar peraturan pondok, apakah Lirboyonya yang jelek? Ya enggak lah. Itu hanya salah satu santri yang mungkin dicoba oleh Allah, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Tidak kemudian pondoknya kita salahkan, tidak. Itu bukan konsep yang logik bagi saya. Iya. Nah, itulah teman-teman semua, barusan kita sudah menyaksikan percakapan antara Gus Wafi dan Gus Samsudin ya. Nah, sebenarnya di sini benar ya apa yang dikatakan Gus Samsudin, kita bukan membenci Habib, bukan benci atau tidak cinta kepada Habib, karena banyaknya oknum Habib yang tidak sesuai dengan katakanlah datuknya atau ajaran Rasulullah. Disinilah mencoreng nama Habib-Habib yang lain, karena adanya oknum inilah yang sedangkan kita tahu katanya Habib ini keturunan Nabi ya. Jadi kalau jika ada salah satu di antara oknum Habib ini yang melenceng atau tidak sesuai, maka hancurlah seluruh Habib gitu kan, karena adanya oknum satu Habib pun yang seperti ini gitu kan. Karena kita sudah tahu oknum Habib-Habib ini sekarang mulai bermunculan sekarang ini ya, berceramah yang selalu mengagungkan leluhurnya. Ada juga oknum Habib yang membuat khurafat, kepalsuan, bahkan ada pula yang oknum Habib yang mengusulkan kuburan, begitu kan beritanya yang kita tahu. Nah, jadi di sini Gus Samsudin sebenarnya mengeluarkan unek-unek atau yang ada di dalam hatinya itu sebenarnya mengungkapkan rasa sesalnya terhadap oknum Habib, yang mana katanya oknum Habib itu kan keturunan Nabi. Jadi Gus Samsudin memang sudah lama, sejak lama sepertinya ingin mengeluarkan atau ingin membuat pernyataan ini, namun karena dia mungkin tidak pandai untuk berdebat masalah nasab atau yang lainnya, jadi dia hanya bertanya-tanya saja kepada Gus Wafi ya.
kalau memang untuk berdebat dengan Gus Samsudin, Gus Wafi memang jauh gitu kan, bukan lawan debat dengan Gus Wafi ya. Ya. Tapi seperti yang kita sudah tahu, jika masalah nasab ini dibahas pasti tetap ada perlawanan ya. Kalau masalah buku kita, buku sejarah, buku nasab yang lainnya pasti tetap ada perlawanan. Tetapi kalau kita menyuruh untuk tes DNA, para Habib ini apa ya, seperti kurang meyakinkan gitu kan. Kenapa mereka tidak mau untuk tes DNA? Itulah ya masyarakat yang diinginkan. Sebenarnya tes DNA aja cukup gitu kan kalau memang mau membuktikan bahwa mereka ini keturunan Nabi. Dan apa salahnya kita sebagai orang awam bertanya gitu kan, atau menginginkan tes DNA gitu. Kenapa tidak dilakukan saja kalau memang mereka merasa keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, apa salahnya untuk dilakukan gitu. Karena dulu Habib Rizieq juga pernah mengatakan lakukan tes DNA katanya. Kalau memang dia benar keturunan Nabi pasti terbukti. Ya, jika memang bukan keturunan Nabi, dia akan ketahuan DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang memutuskan bahwa tes DNA itu haram. Nah, ini pertanyaan netizen. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang padahal tidak susah gitu untuk tes DNA. Yang kita ingin tahu apakah hasil tes DNA itu, gitu kan. Kita sebagai orang awam tidak salah untuk bertanya dan meyakinkan bahwa mereka itu keturunan Nabi atau bukan gitu kan. Yang mana ini kan bukan kewajiban kita untuk percaya mereka keturunan Nabi atau bukan. Jadi bukan rukun iman yang harus diimani gitu kan. Jadi wajar kalau kita bertanya dan ingin tahu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah memang tes DNA ini harus dilakukan? Karena sampai saat ini para habaib ini banyak yang belum melakukan tes DNA, yang mana masyarakat justru menginginkan hasil tes DNA ini ya. Demikian, mudah-mudahan kita tercerahkan. Dan satu lagi ya, perlu diingat, kita tidak ada rasa kebencian kepada habaib, tidak ada rasa iri atau yang lainnya. Kita hanya ingin tahu dengan adanya tesis Ki Imaduddin ini gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.